gimana ya, sedih banget kan ya. Nah, akhirnya kita bingung nih, aduh bagaimana ya, orang tua itu bingung bagaimana ini, aduh anak ini udah gak sekolah lagi, bagaimana caranya udah sekolah lagi. Orang tua, papa mama saya, papa mama aku tuh doa, Tuhan bagaimana ya supaya anak ini bisa sekolah. Sedangkan ambil rapot pun tidak bisa di Bekasi. Dulu sekolahnya di Bekasi, ambil rapot pun tidak bisa. Bagaimana aku tahu itu lulus atau tidak, bener gak? Akhirnya dulu orang tua pernah punya tanah itu di daerah-daerah sini, lalu ketemu sama tetangganya bilang, oh ada di situ ada yayasan apa? Yayasannya namanya Kasih Immanuel. Ada di situ yayasannya Kasih Immanuel, kayak gitu. Dia itu yayasan di mana yayasan itu ada panti asuhannya, ada panti jomponya. Siapa tahu bisa membantu untuk bisa sekolah lanjut. Akhirnya kita dengan pergumulan saya, papa sama mama, bagaimana caranya biar bisa sekolah, bagaimana biar caranya bisa lulus sekolah gitu loh. Karena tidak punya biaya sama sekali. Akhirnya saya coba, orang tua sama saya tuh coba memberanikan diri untuk datang ke Ibu Veronica ataupun Bu Becker. Nah, Bu Becker itu siapa? Ketua yayasan. Mungkin kakak-kakak sini juga harus tahu. Jadi ketua yayasan di sini namanya Ibu Veronica ataupun panggilannya bisa gitu Bu Becker ya. Ya, namanya Bu Veronica, Bu Becker. Lalu saya di sini datang sama orang tua, datang ke yayasan, ketemu langsung sama Bu Becker. Puji Tuhan, biasa kan ibu sibuk ya, ibu mungkin pelayanan kemana-kemana, tapi puji Tuhan emang jalannya Tuhan kasih yang terbaik buat saya, buat orang tua. Saya ketemu, saya langsung sama ketuanya langsung, ibu yayasannya langsung, Ibu Becker ataupun Ibu Veronica. Namanya sama, Veronica juga. Kebetulan. Lalu setelah itu ditanya ada apa, ada yang bisa dibantu. Emang Ibu Veronica atau Ibu Becker itu baik sekali. Dia bahkan saya tuh tidak mengeluarkan duit sepersen pun ataupun berapa rupiah pun untuk apa ya, untuk melanjutkan sekolah itu. Kita orang tua bilang, bantu Bu, bisa tolong bantu nggak untuk anak saya untuk bisa lanjutin sekolah, karena udah putus sekolah, udah nggak bisa punya biaya, nggak bisa ngambil rapot, nggak bisa ngambil apapun. Saya udah nggak bisa Bu, orang tua udah bener-bener ngerasa, Bu tolong Bu bantu. Tetapi karena kebaikan kemurahan hatinya Ibu dan kasih karunia Tuhan juga, saya sama orang tua akhirnya dikasih surat untuk terus sekolah. Waktu itu di daerah Priok, Gideon. Ada yang sekolah di situ? Ya, sekolah situ kan? Nah, ini alumninya. Ini alumninya ya. Oke. Ya, ini alumninya Gideon. Jadi saya itu banyak teman-teman yang zaman-zamannya dulu nih, teman-teman yang di sini tuh banyak. Saya tuh banyak kenal sama anak-anak panti. Banyak kenal sama anak panti. Lalu saya bersekolah di Gideon. Saya sekolah, saya puji Tuhan. Padahal nggak tahu itu lulus apa enggak di sana. Saya langsung naik kelas 2 tanpa ada rapot apapun itu, saya langsung naik kelas 2. Harusnya kalau tanpa rapot, tanpa apapun itu sebenarnya harusnya ulang lagi dari kelas 1, benar? Tapi karena emang pokoknya karena kemurahan Tuhan dan juga perantaranya Ibu, saya bisa sekolah, saya bisa lanjut langsung kelas 2, kelas 3, sampai sekarang saya kerja. Dan puji Tuhan, saya bergabung sama pelayanan Family Blessing namanya. Ini ministry ya, ataupun teman-teman pelayanan. Teman-teman pelayanan di sini, dia kita orang berminat untuk ke panti. Tiba-tiba saya ingat, oh iya ya, saya dulu pernah loh dibantu loh sama panti nih, panti dulu yang saya pernah sekolah. Itu di mana ya? Saya pikir, oh iya, ada, itu masih ada nggak ya? Itu udah 2005, saya lulus 2005. 2005. Jadi saya mungkin banyak ada yang saya kenal di sini. Lalu saya hubungin teman saya, tolong dong hubungin anak alumni panti yang dulu zaman kita loh di Gideon loh, gitu. Lalu saya hubungin nih salah satunya, ada namanya Lisna kalau
alumni panti juga. Alumni panti saya WhatsApp, Lisna boleh bantu nggak untuk alamat ataupun saya mau nanya dong, panti ini masih ada nggak ya? Soalnya saya mau ada bantu buat pelayanan nih dari tim, dari teman-teman tim. Lalu dikasih alamatnya, dia bilang panti ini masih ada, ada panti jompo, ada semuanya masih lengkap Vero. Lalu dikasih alamatnya, kita pantau berdua, aku sama Cimeri, kita pantau kesini, puji Tuhan semuanya sudah berubah. Dulu yang saya lihat di tempat-tempatnya itu, tapi emang benar-benar Tuhan itu baik banget buat kita semua. Tuhan tuh mencukupkan segala sesuatu yang nggak kita pikirkan loh teman-teman. Saya yang dulu yang cuma dibantu, dulu yang nggak bisa sekolah, saya bisa berdiri di sini teman-teman. Karena kenapa? Karena kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Jadi teman-teman di sini bukan orang-orang yang terasingin, bukan orang-orang yang merasa, aduh kok gue begini nasibnya ya, aduh kok begini ya. Saya dulu pun begitu teman-teman. Tapi percayalah, suatu saat nanti Tuhan akan bawa kita lebih tinggi lagi. Semua proses buat kita bisa kita lewatin teman-teman. Kita percaya kalau kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi kalau seandainya kita boleh proses ada di tempat ini, dimanapun kita berada, percayalah suatu saat nanti Tuhan akan bawa kita untuk menjadi terang buat sesama kita. Dan saya di sini buat teman-teman tim pengurus juga terima kasih udah boleh datang ke teman-teman semuanya. Tuhan bertahan hidup. Itu aja. Terima kasih semuanya. Semua karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita semua ada di sini. Suatu saat nanti kita pun bisa menjadi berkat buat sesama kita yang lain.